Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Himawan, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Air Hitam, Lampung Barat, dengan bimbingan fasilitator CGP Ibu Ari Sulistiawati, SI Eskom MPD, dan pengajar praktik saya Bapak Imam Nurholik SPD. Izinkan saya melakukan pengimbasan dengan guru-guru SMA Negeri 1 Air Hitam. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata: menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur: terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta orang tua dalam melakukan budaya. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Baiklah, Bapak Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anil hazan. Inna rabbana la ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita bisa sebutkan atau menghitung satu persatu. Sholawat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Air Hitam, Bapak Dr. Andes Sugeng MM. Yang saya hormati Bapak Waka Kurikulum, Bapak Astomo SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Air Hitam yang berbahagia. Terima kasih telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau pengimbasan terkait dengan tugas saya, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Pada tahap ini saya telah menyelesaikan materi modul 1 bersama tugas-tugasnya sudah saya selesaikan, dan ini adalah tugas puncak atau tugas akhir, yaitu melaksanakan aksi nyata
Salah satunya aksi nyatanya adalah pengibasan kepada rekan dewan guru lainnya. Dan pada hari ini tema utamanya adalah membangun budaya positif. Tujuan dari penyelenggara sekolah atau guru penggerak untuk didiseminasikan atau diibaskan kepada rekan dewan guru adalah agar sekolah kita salah satunya mendapat pengaruh terhadap program dari guru penggerak tersebut. Mungkin saat ini kesempatannya adalah saya yang sedang menjalani pendidikan. Ya, dengan harapan nanti Bapak atau Ibu juga ya segera bisa terpanggil atau lolos dalam pendidikan guru penggerak. Untuk memulai materi ini, ya sebelum memulai materi ini, saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk dapat memberikan sambutan dengan harapan kegiatan ini nanti berjalan dengan baik. Dan kepada Bapak Subhan nanti saya minta waktunya ya Pak untuk memimpin doa ya Pak. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada rekan pemerintah sekolah yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf yang hari ini kita kumpul di ruang fisika SMA Negeri 1 Haritan, kemudian staf PU yang sangat hadir dan membantu kegiatan Pak Indra. Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi memang kita patut bangga bahwa sekolah sekecil ini, jadi ada salah satu teman kita Pak Indra yang kemarin masuk lulus dalam tes calon guru penggerak. Sebenarnya Pak Dhani sudah lama lulusnya, tapi memang beliau tidak melengkapi berkasnya, makanya baru di gelombang angkatan ke-9 baru diumumkan. Dan kemarin sudah SMA 1 Wetenong sudah lulus 3 orang, kemudian saya juga ikut membantu menjadi pendamping di sini. Saya mendampingi SMA Tenong 3 orang dan SMP 1 Pakardewa itu 1 orang. Kalau yang Pakardewa memang dia syuting di rumah langsung, kalau yang di Tenong 1 hanya ngasih data. Bapak Ibu sekalian, untuk SMA itu nama SMA SMK itu untuk menjadi kepala sekolah sekarang tidak lagi cakep atau harus mengikuti diklat calon kepala sekolah. Memang di Lampung Barat masih ada 3 stok, kemarin di SMA 1 Liwa 1 orang, itu Andriani, di SMA Abdalawa ada 2 orang. Dan kalau yang pakai cakep ini setelah lulus dari pendidikan calon kepala sekolah harus itu UKOM. UKOM-nya itu agak susah. UKOM itu agak susah memang. Kalau zaman saya kemarin harus mempunyai namanya bukan SK cakep lagi, karena cakep saya di Lampung Barat tidak diakui, maka harus ikut penguatan. Penguatan kepala sekolah itu bayarnya 6 juta. Kemudian pendidikan 9 hari di Hotel Nusantara untuk menyesuaikan dengan sertifikat calon kepala sekolah yang mempunyai nomor NUK namanya. Kalau saya namanya nomor registrasi. Nah itu juga sudah bubar, lembaganya bubar, dulu harus punya sertifikat dari Solo, pendidikan di LPFB, kemudian yang mendidik lembaga di Solo. Sekarang sudah dibubarkan. Sekarang untuk rekrut calon kepala sekolah SMA SMK harus lulus dari Pak Indra ini, calon guru penggerak. Nah kemudian saya kemarin kebetulan kan ikut konten ya, semacam pelatihan di SKB 2 dengan 56 kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA yang dipanggil saya, Pak Ardani mewakili SMA Batu Berak, kemudian Pak Budi SMA 22. Itu dengar bisikan guru-guru SD SMP, di lambatnya ada 50% kepala SD SMP belum punya cakep atau belum lulus dari guru penggerak. Kalau di SMA nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Untuk SMA SMK wajib mempunyai alat namanya
sertifikat calon kepala sekolah. Kalau SMA ini dulu sebelum ada guru penggerak syaratnya pertama golongan 3C. Itu yang asli. Kemudian sudah bersertifikasi. Yang ketiga yaitu punya sertifikat calon kepala sekolah. Makanya ada satu orang kepala sekolah SMA 1 Lombok Semino, karena Pak Ciknya dia kepala Capim waktu itu sebelum Pak Jonisan ini dia jadi kepala sekolah, akhirnya untuk hukum yang kedua dia nggak bisa ikut karena persyaratan datanya sudah kurang banyak ya, dia belum sertifikasi, dia belum ikut cakep. Nah itu Pak Abdul Goni, kebetulan dia Ustadz, sekarang dimutasi di SMA 1 Lewat. Kalau di SMP TK masih banyak kepala sekolah yang belum lulus cakep atau guru penggerak. Makanya mungkin tahun ini Pak Hendra untuk berikutnya mungkin Bapak itu akan diusul, karena kalau syaratnya guru penggerak ini agak mudah, tapi pendidikannya agak lama ya 9 bulan. Dan ini tidak harus guru negeri. Di SMP 2 Metronom itu ada satu itu yang lulus guru honor. Yang kemarin kamar di sini murid saya Alek itu anak Pak Kardi, Alek fisika yang kemarin tak suruh masih patom untuk berdasarnya. Dia lulus, tapi lulus masih mengikuti tahapan banyak ya. Tidak harus guru negeri, guru honor pun itu bisa ikut dari CGP ini. Itu Bapak Ibu sekalian gambarannya. Kemudian beberapa hari kemarin juga guru kita ini lagi ikut program PPG itu TRIS. Mungkin yang kemarin Pak Subokan ini ikut TRIS. Nah mungkin nanti guru-guru yang lain juga ikut menyusul, karena untuk PPG tidak harus guru negeri. Dan itu lumayan kalau kita lulus PPG ini. Kalau guru honor itu dia gajinya sama dengan pegawai negeri sipil golongan 3A yang baru diangkat, dipotong 5%. Kalau saya ini banyak potongannya 15% karena golongan sudah 4. Kalau golongan 3, maka Bapak Ibu guru kalau mau naik pangkat nggak usah buru-buru ke 4A, karena gajinya dipotongnya banyak, kemudian sertifikat dipotong banyak, kalau dapat segala macam potongannya 15%. Tapi kalau masih golongan 3A ya bisa bertahan di 3C ya, nggak masalah. Kalau sampai udah 4A ini golongannya aja yang tinggi, tapi gajinya potongannya banyak. Nah kemudian kemarin Pak Hendra izin saya untuk mengundang Bapak Ibu sekalian dalam rangka di sini, yaitu rangkaian kegiatan guru penggerak ke-9 dalam rangka diseminasi atau pembebasan dari ilmunya Pak Hendra ini ke sekolah internet. Karena syaratnya banyak. Saya ngisi biodata Pak Hendra ini, menilai Pak Hendra ini soalnya hampir 80-60 gitu. Dan sebagian oleh Pak Hendra belum dilaksanakan. Tapi tak isi 23, karena kalau satu kasihan ya. Jadi kalau 4 juga kayaknya nggak pantas. Makanya untuk mencapai 3 dan 4, makanya Pak Hendra harus rajin melaksanakan praktek untuk memenuhi tagihan sebagai guru penggerak. Ya mudah-mudahan kayak jarang yang nggak lulus. Kalau semua diikuti prosedurnya mungkin nanti bisa lulus. Ya hari ini temanya oleh Pak Hendra itu pelaksanaan budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang tepatnya di ruangan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bantu Pak Hendra, dan ya Bu Kris juga kalian dibantu oleh Bu Nurul ya setiap hari, karena beliau setiap hari online. Nah kemarin saya dikasih ilmu oleh pemateri di luar kemarin. Memang kalau lagi melaksanakan program guru penggerak dan PPG memang dia susah untuk ngajarnya, karena mikirin yang banyak dia susah. Makanya sebetulnya guru kepala sekolah nggak boleh terlalu kencang-kencang negor, tapi saya mohon kalau bisa nggak negor-negor ketika pas nggak online, ketika pas ada kegiatan baik itu PPG maupun guru penggerak, ya kita usahakan sebisa mungkin meluangkan waktu untuk ngajar ketika ada jam, karena kayak Pak Hendra ini 9 bulan waktunya. PPG itu lama juga. Pak, sekolah ada pengumuman? Belum. Nah ini sudah selesai, tapi sampai hari belum pengumuman. Berapa? Karena kalau yang pasukannya agak susah ya. IKIP Padang yang sekarang menjadi Universitas Padang agak susah, kalian agak nerima. Karena saya ditemu bimbing 3 orang, nggak suruh pasukan ini.
Nah, ini masukannya agak susah, mungkin kampusnya agak terlalu disiplin. Itu sementara dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita hari ini mungkin membantu Pak Indra dengan duduk mendengarkan sambil menyerap ilmunya, mungkin siapa tahu untuk angkatan berikutnya di antara Bapak Ibu Dewan Guru ada yang nyambung, baik itu jadi guru penggerak atau PPG atau mungkin ya seleksi P3K. Mudah-mudahan karena kalian sudah banyak yang sangat lama dan senior, ini guru-guru kita yang sudah mati di SMA sejak SMA ini sampai sekarang belum mempunyai nasib. Mudah-mudahan ini menjelang akhir jabatan Pak Jokowi ini sudah biasa Bapak Ibu, ketika akhir jabatan seorang pejabat presiden biasanya rekrutnya itu agak banyak. Yang kedua mesti naikkan gaji, karena iming-imingnya ya ada udang di balik peyek biasanya. Makanya kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang hari ini mungkin mau ikut tes P3K, yaitu memang kalau nggak bisa diburu-buru ya, karena biasanya dilihat dari masa tugas. Kalau bahasa keren itu afirmasi. Kalau Bapak Ibu sudah sertifikasi, masa tugasnya sudah lama, itu 75% itu poinnya. Tesnya itu nggak dilihat. Tapi kalau Bapak Ibu masa kerja masih sedikit, belum sertifikasi, tesnya tinggi pun akan kalah dengan afirmasi yang sudah sertifikasi dan masa kerja itu. Karena ada 3 poin, sertifikasi, masa kerja, dan tes. Nah sekarang ini kayaknya agak dipermudah. Itu sementara dari saya. Kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Haidar. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan support, dukungan, serta bimbingan sehingga terlaksananya kegiatan diseminasi dan pengibasan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu inti dari kegiatan ini yaitu diseminasi atau pengibasan. Ini adalah bentuk aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak dalam modul 1.4. Jadi guru penggerak ini akan kurang lebih menyelesaikan 7 modul dan ini baru modul 1. Mungkin setiap modul nantinya kita akan melaksanakan seperti ini. Untuk modul pertama yaitu judulnya adalah budaya positif. Perkenalkan, saya Hendra Himawan dari SMA Negeri 1 Air Hitam dengan fasilitator saya yaitu Ibu Aris Sulistiawati, Sarjana Sains Eskom MPD. Kemudian Bu Ari ini, beliau ini berasal dari BGP Lampung. BGP Lampung itu Biro Guru Penggerak yang ada di Lampung. Dan pengajar praktek saya adalah Bapak Imam Nur Khalid. Bapak Imam Nur Khalid ini adalah rekan guru juga, tetapi mendapat tugas untuk menjadi pengajar praktik. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah inti dari materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini telah diluncurkan kurikulum Merdeka Belajar dan salah satu muatan utamanya adalah profil pelajar Pancasila. Tujuan diseminasi ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran.
melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apakah isi dari profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Karena tema kegiatan ini adalah diseminasi tentang budaya positif, Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar tentang istilah budaya positif? Belum ya? Sama, saya juga tahu istilah budaya positif ini sejak mengikuti program pendidikan guru penggerak. Saya sampaikan saja ringkasannya. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan sekolah adalah untuk anak menjadi generasi yang berpendidikan cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya. Ya, budaya adalah proses pembiasaan. Ini garis bawahnya. Agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Sampai di sini sudah mulai ada gambaran Ibu tentang konsep budaya positif. Ya. Jadi budaya positif khususnya di dalam program pendidikan guru penggerak terdapat 6 elemen atau 6 unsur, yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Kalau istilah stimulus respon ini mungkin dulu yang mengambil psikologi pendidikan ya, atau psikologi pendidikan ini selalu belajar ya. Kemudian 2, konsep disiplin positif. 3, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini juga saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Apa dan bagaimana prakteknya nanti akan saya jelaskan. 4, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Ini saya penjelasannya agak cepat ya Bu. Mungkin nanti di akhir sesi atau di tengah sesi bisa kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama tadi tentang perubahan paradigma stimulus respon. Di bawah ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi mungkin selama ini kita sudah yakin Bu, sudah pede, kita ini sudah benar, sudah sesuai dalam mengajarkan murid. Tapi untuk kurikulum Merdeka Belajar ini kita diajak untuk belajar lagi. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ya, selama ini kita berpikiran kita ini mampu mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi pada prinsipnya begini Bu, kenapa murid nurut gitu? Kenapa murid mengikuti kata-kata kita? Karena dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain atau orang dewasa atau guru. Ya, ini paradigmanya ingin kita luruskan. Ya, bagaimana murid itu nantinya bisa dituntun, yang bisa dituntun itu memang dari kesadaran mereka sendiri, bukan dari paksaan atau kontrol guru. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol
segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi sejauh ini kita sebagai guru itu hanya mampu berupaya mengajak, membujuk ya. Tetapi mungkin ada kalanya murid itu tidak bisa dibujuk, tidak bisa diajak, dia menentang dengan caranya sendiri. Dan ini konsepsinya ingin kita luruskan juga. Konsepsinya bahwa semua itu berasal dari kesadaran sang murid sendiri, bukan dari bujukan, rayuan atau paksaan sang guru. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Lanjut. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus dan respon selanjutnya yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi mereka bahwa mereka melakukan perilaku ini karena sering kali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi mungkin kadang-kadang kita memarahi, yang perlu kita tinjau kata-kata tersebut menyinggung tidak, menyakiti hati tidak. Memang saat itu murid tidak marah, Bu. Murid tidak marah, tidak tersinggung, tidak nangis ya. Tetapi ada banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin sejauh mereka masih sekolah di tempat kita, mereka masih manggut-manggut, masih nurut, ya. Tetapi apakah paksaan atau apakah dari pada paradigma stimulus respon ini? Ya, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh teori stimulus dan respon adalah bahwa bagaimana kita membangun kesadaran murid itu berasal dari dalam diri mereka masing-masing. Disiplin positif bertujuan untuk memberikan pemahaman disiplin kepada anak-anak. Saya jeda sebentar. Silakan. Pemahaman disiplin kepada anak agar mereka mengetahui perilaku yang diperbuat, bisa mengambil keputusan dengan tepat, bertanggung jawab atas pilihan yang mereka lakukan, serta dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Dalam pelaksanaannya, disiplin positif dapat memberikan pemahaman kepada anak tentang konsekuensi jika mereka melakukan pelanggaran dari peraturan yang sudah disepakati bersama, sehingga membuat mereka belajar melakukan disiplin positif dengan baik. Ini nanti penerapannya adalah keyakinan kelas, ya. Sebagai gambaran, keyakinan kelas itu kita sudah mulai bergeser dari peraturan kelas atau peraturan sekolah menjadi keyakinan kelas atau peraturan sekolah, keyakinan sekolah. Jadi gambarannya adalah keyakinan aman dan baik. Dengan langkah-langkah tersebut, maka diharapkan penerapan budaya positif dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap bergotong royong, tercipta kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah. Mereka memiliki rasa peduli, mandiri, dan mengambil keputusan yang tepat serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Ya, jadi harapannya konsep-konsep yang disampaikan ini dapat membangun kesadaran diri siswa tanpa paksaan, ya, tanpa hukuman. Jadi mereka yang menentukan keyakinan kelasnya mereka masing-masing, dan mereka juga menentukan sanksi untuk diri mereka masing-masing. Ya, apabila mereka melanggar, tentunya sanksi tersebut akan mengenai diri mereka sendiri. Santai ya, sambil diminum saja. Baik, kita tiba pada
materi ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan-persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi ini adalah MOU antara guru dengan murid. Mungkin ya ini teknis ya, teknis. Apakah sanksi itu hanya dikenakan untuk murid dan ataukah sanksi itu juga dikenakan kepada guru di kelas? Ya, ini nanti coba kita juga mungkin di luar sesi ini kita bisa bahas. Kemudian proses pembentukan keyakinan kelas. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Yang pertama ya, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Tadi saya sudah sempatkan waktu untuk berpraktik untuk menyusun keyakinan kelas, tapi nanti mungkin akan saya delegasikan atau amanatkan kepada masing-masing wali kelas untuk meneruskan ide-ide siswa tersebut menjadi keyakinan kelas. Tadi sudah saya buatkan video juga, tetapi karena pindah akun tadi masih tersimpan di HP, apa-apa nanti bisa. Banyak sih contohnya di YouTube juga untuk penyusunan keyakinan kelas. Kemudian 2, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai impian kelas. Jadi semua ide-ide dari siswa itu kita tampung, Bu. Tentang hal baik atau hal buruk, hal-hal yang membuat mereka nyaman di kelas atau hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman di kelas, itu ditampung, nanti ditulis, dicatat, disepakati bersama, ya sehingga tujuannya adalah untuk menghasilkan kelas yang tertib dan nyaman. 3, ambil kesimpulan dari ide murid. 4, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Ide-ide yang terkumpul tadi, kalau peraturan kelas biasanya kalimatnya berupa apa, Bu? Nah, peraturan kelas biasanya berupa larangan ya. Dilarang bolos misalnya, dilarang merokok, dilarang mengobrol gitu ya. Nanti kalimatnya kita perhalus lagi, misalnya tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan misalnya. Tidak boleh keluar di luar jam istirahat ya, kecuali dalam kondisi sedang penting, misalnya buang hajat dan sebagainya. 4 ya, tidak yang 4 ya. 5, tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Ya, penandatanganan ini ya adalah penandatangan antara seluruh siswa di kelas tersebut, karena dipimpin oleh wali kelas, ditandatangani oleh wali kelas. Mungkin untuk lebih kuatnya juga diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi dari berbagai keyakinan kelas yang telah disusun, suatu saat nanti kita kesadarannya sendiri, bukan karena suatu hukuman atau suatu peraturan ya, tetapi aturan itu kita sendiri yang membuat, dan itu harus dijalankan secara bersama-sama. Teori selanjutnya yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Apa saja konsep kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Ya, 5 kebutuhan dasar ini harus kita pahami dan kita sadari. Ini bandel sekali, kenapa murid ini nakal sekali, kenapa murid ini ribut selalu di kelas misalnya ya. Jadi kita harus melihat 5 kebutuhan dasar ini, dan dengan harapan kita punya cara untuk mengontrolnya nanti ya, ada teori kontrolnya. Ini yang kita perlu ketahui dulu, bahwa setiap manusia, setiap individu itu punya dorongan ya, atau kebutuhan dasar yang mendorong dia melakukan sesuatu hal, baik itu hal baik maupun hal buruk. Yang kita upayakan adalah
bagaimana keinginan-keinginan atau perilaku buruk itu kemudian dirubah dorongannya sehingga mereka cenderung melakukan dorongan-dorongan untuk melakukan hal baik. Kebutuhan dasar ini ingin dipenuhi setiap individu termasuk murid. Guru, ya, catatannya, guru perlu memahami kebutuhan dasar manusia untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Dengan memahami kebutuhan daya ya untuk memaksa, tetapi kita menuntun mereka untuk bisa mencapai, ya kalau saya meminjam istilah Diajar Dewan Toro, mereka menuntun mereka untuk mencapai kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, jadi mereka ini kita tuntun bagaimana mereka mencapai kodrat alamnya, bakat lahirnya sampai tercapai secara optimal, kemudian bakat zamannya, kodrat zamannya. Ya, saat ini mungkin zamannya sudah ya semakin kuat merambah sampai ke pelosok pedesaan, sampai di gunung-gunung sudah ada internet. Itu juga kita harus tuntun anak-anak supaya mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, mencapai keberhasilan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, ini sudah nomor 4 Bu, masih ada 2 nomor lagi. Apa mau es breaking dulu Bu? Tapi saya nggak punya es, tapi kalau mau kopi nggak apa-apa, kita pesen. Kalau es belum pesen. Es breaking aja ya Bu ya. Es breaking sedikit biar nggak ngantuk Bu. Ya, kalau saya sebutkan pagi, Bapak dan Ibu tepuk tangan sekali. Ya. Kalau siang tepuk tangannya 2 kali. Kalau sore tepuk tangannya 3 kali. Mau sampai malam sampai subuh nggak Bu? Kalau sampai subuh nanti kita begadang, yang ibu-ibu dicari sama suaminya. Jadi sampai sore ya. Tepuk tangannya kalau kegiatannya nggak nyampe siang. Siap? Pagi, sore, siang, sore. 4 kali ya, ada yang 4 kali ya. Mau sampai Isya berarti. Sampai Isya. Gak apa-apa Bu. Pagi. Ya, terima kasih, sudah cukup Bu. Kalau belum cukup berdiri. Nah, lagi. Ya kalau belum cukup berdiri Bu, berdiri semuanya berdiri. Ya kalau masih ngantuk, masih lemas-lemas, saling berhadapan. Cari pasangannya masing-masing, yang nggak punya pasangan ya diem aja, gitu ya. Diem aja. Ada 2 yang nggak dapat pasangan ya, yang bujang sama yang gadis nggak dapat pasangan ini Bu. Dispensasi. Ya. Ibu yang salah satu ya, sebutkan atau bisikan nama hewan kepada temannya. Nama hewan kepada teman pasangannya. Ya udah disebutkan nama hewan ini. Sekarang pasangannya mencari pasangan lain yang tadi gak dibisikin. Yang tadi gak dibisikin. Ya. Cari pasangan lain, sebutin nama hewan tersebut. Yang tadi disebutin sama temennya, yang tadi dibisikin. Udah. Kalau udah sampaikan lagi, konfirmasi lagi sama temennya, itu bukan nama hewannya. Jangan-jangan kadal sudah berubah jadi buaya Bu. Coba konfirmasi sama temannya, sudah berubah belum nama hewannya? Ya, berubah nggak Bu? Ada yang berubah nggak segini? Kambing. Ada yang berubah nggak? Kambing jadi sapi, sapi jadi kerbau, nggak ada ya? Nggak. Kalau nggak ada berarti fokusnya masih bagus. Silakan duduk. Itu saja. Intermezzo. Es breaking namanya, tapi nggak pakai es. Baiklah, kita lanjutkan. Sudah sampai pada nomor 5, yaitu 5 posisi kontras sebagai seorang guru. Ini kadang-kadang juga melaksanakan 5-5-nya Bu. Tapi mungkin perlu ditinjau kembali dalam kelima ini mana cara yang paling efektif kita dalam mengontrol murid. Mungkin ada cara yang paling efektif, kurang efektif, atau bahkan tidak efektif. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitution,
Curing School Disiplin 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosset berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, kontrol sebagai seorang penghukum. Kedua, kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau dan manajer. Bagaimana prakteknya? Contoh untuk posisi penghukum. Kita kan sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pemimpin pembelajaran, kadang-kadang kita dalam posisi sebagai penghukum. Berkata, patuhi aturan saya atau awas. Patuhi aturan saya atau awas. Dengan ancaman. Dengan ancaman itu ciri-ciri posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah dengan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Itu kata-kata yang pembuat rasa bersalah. Dengan kata-kata tersebut otomatis seorang anak akan merasa bersalah, atau kalau kita berkatanya di depan teman-temannya, mereka merasa malu. Kemudian posisi teman dengan berkata, tolong bantu ibu tolong bantu bapak ayo kita bareng-bareng melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, atau apa hal sulit apa yang kamu hadapi, sini ibu bantu. Itu posisi kita sebagai teman. Kontrol kita sebagai posisi teman. Kemudian posisi pemantau dengan berkata, apa yang telah kamu lakukan? Jadi semua tindak tanduk murid itu selalu mendapat perhatian kita dan mendapat teguran oleh kita. Itu posisi pemantau. Dan yang terakhir itu posisi manajer. Dengan berkata, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana tindakan kamu selanjutnya agar masalah ini bisa berjalan dengan baik kembali, atau kembali menjadi baik. Seperti itu. Sampai di sini sampai di nomor 5 ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari konsep yang sudah disampaikan. Kalau ada yang masih berbayang-bayang gitu, nanti kita bayang-bayangnya bareng-bareng. Enggak, kita terangin monggo. Terkait tadi yang keempat yang kelas tadi ada peraturan bahwasanya harus disepakati antara guru dan siswa. Nah itu ada kesepakatan kelas. Boleh tidak ketika keyakinan kelas itu ada sanksi tidak kelas? Dalam artian pasti ada dong yang melanggar. Boleh tidak diperbolehkan tidak sanksi itu dilakukan di kesepakatan. Baik, terima kasih Pak Astomo sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi sanksi itu nanti yang menentukan adalah mereka sendiri. Mereka sepakat apabila mereka melanggar kesalahan tersebut, pada poin-poin kesalahan tersebut, mereka yang mengusulkan ide sanksinya sendiri. Jadi siswa sendiri yang mengusulkan sanksinya juga. Ide aturannya mereka yang mengusulkan, sanksinya juga mereka yang mengusulkan. Dibantu oleh wali kelas. Nanti itu ditulis di karton, kertas karton, ditempel di kelas, ditandatangani seluruh kelas. Jadi tidak ada unsur paksaan. Jadi mereka sendirilah nanti yang akan menghukum diri mereka sendiri dengan sanksinya. Mungkin dengan difasilitasi oleh wali kelas, guru BK, atau pihak sekolah. Seperti itu Pak. Jadi tetap sanksi itu bersumber dari mereka sendiri. Biasanya sih mereka lebih banyak referensinya untuk membuat jerah gitu teman-temannya. Ini biasanya timbul dari anak yang memang sudah
rajin ya, yang sudah disiplin. Cukup ya Pak? Mungkin ada pertanyaan yang lain Bu? Pak, kalau ada pertanyaan yang lain? Saya Pak. Ya, monggo. Tadi Bapak jelaskan ada 5 posisi kontrol. Ya. Nah dari kelima ini, jadi posisi guru yang paling tepat dan paling layak dilakukan di sekolah itu di antara 5 ini yang mana Pak? Yang mana? Iya. Ini menurut saya ya Pak. Baiklah, 1 atau 2 poin Pak ya. Skala prioritas ya Pak. Kalau menurut saya ya, ini posisi yang tepat adalah sebagai seorang manajer, guru sebagai seorang manajer. Jadi guru tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan stimulus kepada siswa untuk melakukan hal-hal baik atau hal-hal yang lebih kreatif. Ya, kalau posisi teman juga sebenarnya baik Pak, tetapi mungkin ya risikonya adalah murid menjadi alam ya, menjadi ketergantungan dengan guru, selalu didampingi, selalu dimong ya, selalu diajari dari 0 sampai A sampai Z ya, dari 0 sampai 100 selalu dibimbing. Tapi kalau sebagai seorang manajer ya, guru itu selain dia juga mengajarkan, juga memberikan stimulus ya kepada siswa untuk lebih kreatif, inovatif, lebih mandiri, berbuat hal-hal yang lebih baik lagi. Ya, itu menurut saya Pak. Mungkin ada pendapat dari Bapak atau Ibu yang lain tentang 5 posisi kontrol ini. Ya. Jadi kurikulum Merdeka ini ya, sejauh yang saya pahami, ini banyak yang kembali kepada konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, memanusiakan manusia. Jadi kita sebagai seorang guru itu bukanlah seorang penguasa, tetapi adalah seorang yang menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sesuai kodratnya ya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi murid ini sebenarnya sejak lahir sudah punya bakat masing-masing untuk mencapai hal yang terbaik untuk dirinya. Itu ya, di sini tugas kita hanya menuntun agar dia sampai. Ya, kalau dia tidak tahu jalannya kita kasih tahu, tetapi kita nggak bisa memaksa ya untuk kamu harus ke sana, harus ke sini. Kita tidak bisa memaksa, tetapi menuntun ya kemana tujuan yang terbaik bagi murid tersebut. Ya, itu intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang salah satunya bisa saya sharing. Nomor selanjutnya ini terakhir ya, nanti mungkin setelah ini akan ada video ilustrasi ya, dengan harapan bisa memperkuat pemahaman kita tentang teori budaya positif ini. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2024 yang diambil dalam LMS Guru Penggerak modul 1.4 budaya. Seorang guru disarankan untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Ya, mungkin ada teori-teori yang lain ya, tetapi pada kesempatan ini yang disampaikan adalah teori tentang segitiga restitusi. Apa saja teori segitiga restitusi tersebut? Yang pertama adalah validasi kebutuhan atau validasi dari kesalahan. Bagaimana penerapannya? Ya, nanti kita ada ilustrasinya, ada prakteknya. Kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Contoh dari validasi kebutuhan ya. Jadi seandainya ada murid yang punya masalah atau sedang bermasalah di sekolah, kita panggil baik-baik,
ngobrol 4 mata atau 5 mata, 5 mata yang satu mata punya kebutuhan dasar tadi, pasti dia punya alasan, punya dorongan sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Ini kita tanyakan dulu, kita validasi dulu ya, bahwa kita tersebut mutlak bersalah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada cara lain nggak, nak? Sehingga kamu nggak harus bolos ya. Kamu kalau memang sakit atau sedang berkepentingan, kamu bisa izin ke kantor ya. Itu namanya validasi kesalahan ya. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ya dengan kata-kata, contohnya misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, termasuk kita sebagai seorang guru juga pernah melakukan kesalahan ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi siswa yang memang murni bersalah itu dia tidak drop, tidak terluka batinnya karena kata-kata kita. Jadi dia itu disadarkan dengan kata-kata ya. Sebenarnya kalau kata-kata ini kalau mau dibahas lebih mendalam, masih dalam Bu ini pengaruhnya. Jadi kalau bagi pelaku hipnotis itu dengan kata-kata itu bisa membuat orang sadar jadi nggak sadar, orang yang lemah jadi kuat ya, orang yang cengeng atau penakut jadi berani, itu dari kata-kata. Jadi kita sebagai seorang guru itu juga harus meluruskan kembali kata-kata apa yang layak atau yang pantas untuk kita berikan kepada murid. Harapannya murid ini menjadi lebih baik ya, menjadi lebih sadar ya, bukan dia terluka batinnya ya. Luka batin itu lama sembuhnya ya. Saat itu mungkin dia memaafkan, tapi mungkin diingatnya sampai dia sudah lulus atau sudah berkeluarga nanti masih ingat, oh ibu itu atau bapak itu yang udah mengatai saya misalnya ya, ini misalnya, itu masih disimpannya sampai dia mandiri nanti ya. Ini kata-kata ini perlu ini karena yang saya tahu seorang barang ngomong gitu. Kemudian nilai menanyakan keyakinan, nilai apa yang kamu telah sepakati ya, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi dengan dasar keyakinan kelas tadi, ketika dia sudah langgar ya, kita ingatkan kembali nilai apa yang sudah kamu sepakati ya, kita ingatkan kembali. Masih ingat nggak? Kalau lupa, kita ingatkan kembali ya. Dan ini nanti mohon izin Pak Anak untuk menyedarkan videonya ya. Ini mungkin praktek segitiga restitusi yang sudah sempat saya dokumentasikan. Segitiga restitusi yang dokumentasi ya. Ini mungkin sedikit ilustrasi pengembangannya, nanti silakan Bapak Ibu kembangkan masing-masing ya. Intinya kita sebagai seorang guru itu ketika ingin menjadikan kondisi seorang anak menjadi lebih baik, itu juga kita gunakan dengan cara-cara yang baik ya, sehingga anak tersebut tidak terluka batinnya ya, dia bisa kembali lagi kesadarannya, bisa menjalankan perilakunya sesuai kodratnya. Ini tentang budaya positif ya, ini pengantar dari segitiga restitusi yang saya lakukan, yang sudah saya sampaikan hari ini. Ini pengantar di antaranya adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua ya. Ini agak cepat karena videonya pendek. Validasi tindakan yang salah. Bisa Pak. Apa? Sekarang pakai kabel. Kabel mana Pak? Ini ya. Konektor. Ini Bluetooth yang gitu. Ini gimana aktifkan ya?
Suaranya Bu, ini aku jelek Bu. Sekarang ini korban kayak ini tersangka. Insya Allah dengan waktu yang direncanakan baru masuk itu Bu ya, siswa yang baru masuk ini masih ada Bluetooth yang masih hidup Bu, tadi pagi pakai Bluetooth apa? Bluetooth itu masih hidup. Jadi siswa ini telat masuk gitu Bu ya, alasannya dia dari kantin. Ya saya tanya, kenapa kamu baru masuk? Baru dengar lonceng Pak. Kok bisa baru dengar lonceng sementara temennya lain udah masuk? Ya gak ada temen yang mengingatkan katanya. Jadi prosesnya adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu ya, kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena tidak benar dengar lonceng. Oke, bisa kita terima alasannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, menurut kamu, ya tindakan kamu tadi benar atau salah? Ya pasti dia akan menjawab salah. Ya kalau menjawab benar berarti muridnya yang nggak benar. Yang dia menjawab salah. Ya ini menanyakan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, kamu yakin tidak akan mengulang kesalahan? Kalau dia mau masih ngeyel, enggak Pak, saya akan terus terlambat setiap masuk kelas. Ya, namanya kurang ajar ya. Oke, berhubung dia ini menyadari kesalahannya, ya saat ini kita maafkan, ya kita suruh masuk kelas lagi, ya tetap dalam pemantauan kita, ya. Kemudian skenario yang kedua, ini seorang siswa Bu, kita sedang mengajar, dia asik tidur, ya dia asik tidur di bangkunya, ya kemudian coba kita kasih stimulus dengan kita panggil dan memberi pertanyaan, ya dan kita tanya juga kenapa alasannya dia tertidur di dalam kelas, ya alasannya adalah begadang malam, ya apakah main Mobile Legends atau begadang sama teman-temannya, ya. Tapi ini juga kita harus selesaikan dengan teori segitiga restitusi. Tetap kita panggil anaknya, ya kita ajak ngomong baik-baik. Karena kalau enggak kita ajak ngomong baik-baik, nanti nular Bu, nular sama teman-temannya. Itu aja tidur, itu aja terlambat masuk, itu aja ini masih dengan santainya gitu kan. Kita panggil, kita ajak ngobrol, menstabilkan identitas, sama kita tanya apa alasan dia sampai tidur di kelas, ya dia punya alasan kemudian disampaikan. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya kita sampaikan juga bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya termasuk kita sendiri sebagai seorang guru juga pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah memperbaiki kesalahannya itu dan tidak mengulang kembali. Kemudian menanyakan keyakinan, apakah sudah yakin tindakan itu tidak akan diulang lagi? Bukankah itu sudah menjadi keyakinan kelas yang sudah kamu buat, ya tetapi kamu langgar sendiri, ya apa kira-kira sanksi yang siap kamu terima, ya kalau itu salahnya ringan, ya cukup kita berikan apresiasi aja bahwa siap untuk tidak mengulangi lagi, ya kalau dia berkata siap kita maafkan. Tapi kalau dia bilang nggak siap, ya berarti perlu dilanjutkan ke tingkat konseling Bu, ke tingkat psikolog, ya psikolognya sekolah adalah guru BP. Oke. Tadi dari segitiga restitusi ada yang ingin ditanyakan Bu? Jadi segitiga restitusi itu cara kita membantu siswa untuk keluar dari masalahnya dan keluar dari kesalahannya. Jadi seorang yang dalam rasa bersalah itu bisa menghambat proses dia
mengikuti pelajaran. Jadi permasalahan-permasalahan kecil, batu-batu sandungan kerikil kecil-kecil itu kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, dengan harapan ya nanti kita berkolaborasi bersama-sama, tidak hanya wali kelas saja, tidak hanya guru BK saja, tapi semua guru ya bisa menerapkan teori yang barusan dipelajari adalah tentang segitiga restitusi. Ya, mudah-mudahan kita membangun kesadaran masing-masing murid kita. Ya, ada pertanyaan silakan Ibu. Iya Bu. Ini kan posisi anak telat ya Pak ya. Ya. Terus dia tidur. Ya. Nah gimana kalau anak yang sering nggak masuk? Kan kita nggak punya kesempatan untuk bertanya seperti itu. Ya. Apa bisa menggunakan segitiga restitusi tadi? Ya. Baik. Mungkin ada rekan-rekan yang coba bantu jawab. Ada Bu, Pak. Kalau belum ada coba saya jawab ya. Jadi anak yang sering tidak masuk itu peluangnya dia suatu saat pasti masuk ya Bu ya. Kalau sudah terlalu lama tidak masuknya, mungkin kita sebagai pihak sekolah juga memberikan surat teguran atau surat yang kita tujukan kepada orang tua. Ya mungkin orang tuanya yang hadir ya beserta anaknya juga seperti itu. Ya kalau sudah terlalu lama, kalau 1 atau 2 hari dia dengan izin itu sudah seharusnya, tapi dengan tanpa izin kita juga perlu panggil Bu ya di hari 1 hari berikutnya atau 2 hari berikutnya untuk dipanggil ya ke ruangan ya, ditanyakan alasannya kenapa dia tidak masuk. Ya pasti ada alasan ya, bisa jadi alasannya nggak punya bensin misalnya ya. Itu juga kita perlu ya menyiapkan solusi-solusi ketika memang masalahnya benar-benar berkaitan dengan materi atau masalah keluarga. Ya itu biasanya restitusinya juga melibatkan pihak keluarga juga, orang tuanya misalnya yang kita panggil. Ya. Bisa pakai ini Pak ya? Masih Bu, masih tetap bisa diterapkan segitiga restitusinya. Ya kecuali anak itu memang udah pindah jauh, nggak mau sekolah-sekolah lagi, kita memang sudah tidak bisa komunikasi lagi Bu, kecuali lewat handphone. Ya sama-sama Bu. Baik, ini satu video ilustrasi lagi tentang membuat keyakinan kelas ya. Tadi sebenarnya saya sudah membuat video prakteknya, tetapi ini hanya tambahan saja. Mudah-mudahan ilustrasi ini bisa membantu kita untuk melaksanakan, khususnya wali kelas ya. Nanti eksekusinya wali kelas, tapi pelaksanaannya bersama-sama ya. Pelaksanaan untuk menjalankan keyakinan kelas ini tidak hanya wali kelas dengan siswa di kelasnya, tetapi semua guru dengan siswa di kelasnya. Ya, monggo putar. Maaf, ini suaranya ada kendala teknis, nggak apa-apa, saya bantu dengan suara langsung aja. Disiplin positif sebagai bentuk disiplin non-hukuman adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengajar anak bertanggung jawab. Disiplin adalah dasar untuk mengajar anak secara sadar menjelaskan diri dan anak atau orang lain. Adapun tujuan dilaksanakannya keyakinan kelas adalah menumbuhkan komunikasi efektif antara guru dan murid, memunculkan keterlibatan, ya, langkah-langkah kesepakatan kelas, tanya pendapat, ya, ambil kesimpulan, ubah ide, ya, ide tersebut menjadi keyakinan bersama-sama. Kemudian langkah-langkah kesepakatan kelas, menulis, menandatangani, pajang di kelas, ditempel di dinding kelas supaya mereka ingat tahu, ya. Ya ini kepada praktiknya membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini adalah ide-ide itu berasal dari nilai-nilai universal yang diyakini baik. Jangan membuat keyakinan kelas yang nggak baik ya. Maksudnya harus bersumber dari kebaikan universal. Kemudian diskusi kesepakatan kelas dengan keluarga kelas. Ini kita didiskusikan matang-matang, ya. Jangan sekedar seremoni mereka membuat keyakinan kelas, tetapi mereka tidak serius dalam melaksanakannya. Siswa menuliskan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Ini ilustrasinya saja. Ya, kalau teknisnya nanti bagaimana baiknya di kelas. Keyakinan kelas yang telah disepakati dibuat
desain terlebih dahulu, kemudian dicetak dalam bentuk foto atau ditempel di dalam kelas. Itu contoh ya. Insya Allah sudah mulai banyak sekolah yang sudah menerapkan ini ya. Semakin ke sini ya, program guru penggerak nanti dilanjut sekolah penggerak, yaitu seperti inilah konsep yang harus diterapkan. Kemudian kesepakatan kelas, diharapkan semua warga kelas dapat terus meyakini dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati bersama. Ya, mereka yang membuat, mereka juga yang melaksanakan tanpa paksaan. Ya, kita sebagai guru hanya menuntut, membimbing, mengawasi, membina agar kesadaran mereka itu terus terbangun. Dokumentasikan hasil kesepakatan kelas tersebut. Ya, ini sebagai bukti bahwa mereka sudah membuat MOU, Memorandum of Understanding, ya, dengan wali kelas. Terima kasih. Ya, selagi kita sudah sampai di penghujung acara, kalau masih ada hal-hal yang belum bisa dipahami atau mungkin diterapkan di kelas, itu boleh ditanyakan. Ya, atau via WA juga bisa nanti. Jabri, nomor saya belum ganti, Bu, masih nomor yang lama. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan, itu diteruskan saja apa minumnya, makan snack. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Cukup ya. Terima kasih. Kita sudah tiba di penghujung acara. Saya sebagai pemateri yang hadir di sini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berkata-kata. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini dapat berguna dan bermanfaat untuk keberlanjutan kita sebagai seorang guru, mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan kita mampu menuntun setiap murid kita mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, mencapai impian-impian yang mereka harapkan dengan cara-cara yang tepat, benar, dan efektif, ya, sesuai amanat kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja. Terima kasih atas dukungan, perhatian, ya, dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berdiri di sini, mohon izin untuk kita bersama-sama merumuskan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas? Peraturan kelas itu adalah serangkaian aturan atau tata tertib yang dibuat atau disiapkan oleh sekolah atau guru untuk mengikat, ya, agar kelas itu menjadi tertib. Tetapi kita akan merubah peraturan kelas itu menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah serangkaian aturan yang diusulkan oleh siswa bersama wali kelas, kemudian disepakati bersama, ditandatangani bersama, dan dilaksanakan bersama-sama. Jadi tidak ada paksaan dalam keyakinan kelas tersebut, tetapi itu bersumber dari keinginan kalian untuk menciptakan suasana kelas yang tertib dan nyaman, dan ini harus dilaksanakan secara bersama-sama, dan konsekuensinya atau sanksinya pun akan kalian tentukan sendiri, ya. Jadi apabila yang kita atau kalian nanti melanggar, kalian siap menjalankan konsekuensi yang kalian buat atau kalian tentukan sendiri. Baiklah, hal apa saja yang akan kita jadikan
keyakinan kelas sehingga nantinya kita sepakati bersama. Keyakinan kelas apa? Satu, misalnya masuk memulai pelajaran tepat waktu. Apa itu contoh misalnya dilarang merokok pada jam sekolah, dilarang pulang sebelum jam pulang ya. Kalimat dilarang itu adalah peraturan ya, tetapi nanti kalimat dilarang itu akan kita rubah ya menjadi tidak boleh ya, atau kalimat yang lebih nyaman untuk kalian. Silakan kita ini dulu, nanti kalimatnya kita perbaiki untuk dijadikan keyakinan kelas. Itemnya dulu apa? Masuk kelas ya. Masuk kelas tepat waktu. Kelas tepat waktu. Untuk berbaris di depan kelas itu bagaimana? Perlu dijalankan? Pada awal pembelajaran sebelum masuk jam pertama tidak perlu Pak. Sejauh ini tidak dijalankan ya? Tidak. Itu bagaimana? Tidak perlu Pak. Yang penting belajarnya maksimal. Yang penting belajarnya maksimal ya. Iya. Kemudian memulai pelajaran dengan berdoa. Ya. Mulai pelajaran dengan berdoa. Memulai pelajaran pelajaran ya. Jam pertama dengan berdoa. Kemudian apa? Tidak boleh Tidak merokok Pak, tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok. Merokok di lingkungan rumah. sekolah. Kemudian apa lagi? Tidak boleh ngobrol saat guru menjelaskan Pak. Ya. Tidak mengobrol Saat guru menjelaskan. Oh iya, aja loh ya Allah. Sekantin sebelum istirahat. Tidak main kantin sampai saat jam pelajaran Pak. kantin Sebelum pelajaran selesai. Tidak ada membawa HP Pak. Tidak berbicara kasar Pak. bicara kasar. Boleh itu Pak. Tidak Pak, tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Peraturannya sudah jelas. Dan bullying ya, dan tidak Perempuan ini Pak, kalau bully Pak. Iya. Boleh Pak. Bully atau juga Pak. Sering bahaya. bermain HP. HP saat guru menjelaskan. Ada yang CCTV. Pelajaran. Terus apa lagi? Tidak boleh pakai pakaian ketat Pak. Laki-laki perempuan nggak boleh pakai pakaian ketat. Tidak boleh. Harus waktu objek itu Pak. Ada yang pakai pakaian ketat di sini. Ada. Nggak ada ya. Jangan diharap Kamu kamu. mana? Boleh Pak, boleh Pak. Boleh Pak. Harus botak Pak di sini. Tidak ngaruh Pak. Tidak ngaruh Pak. Siswa laki-laki Harus botak.
parkir. Lurus lebar. Jalan nggak boleh kayak bebek ya Pak. Jalan tidak boleh. Tidak gitu. Jalan jangan apalagi ketat. Masih ada? Masih. Menggunakan jilbab. Ya Pak. Jilbab Pak. Jilbab kecuali non Islam. Apa jilbab Pak? Oh ya silakan. Oke. Makanya yang Islam di sini kutanya. Sama. Yang kan? Maksudnya nggak boleh. Masih ada lagi nanti poin-poin ini dikomunikasikan dengan wali kelas. Nanti Bapak juga komunikasikan dengan wali kelas untuk disepakati secara bersama-sama. Kemudian dituliskan di kertas karton misalnya ya. Nanti ditandatangani oleh kalian juga. Gitu ya. Pak. Sama-sama. Untuk sanksinya nanti silakan disepakati dengan wali kelas. Ya. Apalagi apa? Dilarang foto Pak. Hah? Nah dilarang foto yang mau keluar. Itu bahasa Indonesia. Tidak boleh memakai sepatu. Botak. Dalam kelas. Aturan Tidak boleh memakai laki-laki sepatu itu di dalam harus kelas. panjang. Gimana? Iya, makanya Itu tergantung yang kalau diwajibkan memakai sepatu. Pakai aja sepatunya. Ya, Saya iya Pak. justru yang nggak boleh pakai sendal ya. Iya. Tidak. Tidak Soalnya poket. Kalau pakai Pak dingin. Ya kalau penyakit itu Pak. Wajibkan menggunakan laki-laki diwajibkan mulai Pak. Jadi tidak pulang sebelum waktunya ya. Tidak bolos ya. Cepet jam belum tadi? Terus apa lagi masih ada? Sudah cukup. Oke ini bagi sekretaris kelas di apa namanya apa? Gimana Ket? Gimana ya? Yang sikit harus selamat pagi sebelum jam kasih apa? Nggak perlu Pak. Makanya nggak perlu Pak. Pendidikan Pak perlu. Harus berangkat di pagi. Jangan lebih siang. 15 menit ya. 15 menit Sebelum sebelum Keluar. pelajaran. Jam pelajaran. pertama dimulai. Didenda 100.000. Iya Pak. Wah kurang sejuta. Pak nganggur. Saya nikah apa tahu? Iya. Rasa tiket rally kan. Sekretarisnya siapa? Sekretaris. Iya. Iya. Saya. Silakan ini nanti dicatat. Nanti Bapak komunikasi juga dengan wali kelas. Dicatat dulu ya. Kalian setidaknya sudah punya bahan untuk bersepakat dengan wali kelas. Dari 13 ini kalau mau disederhanakan lagi silakan, atau mau ditambah lagi juga silakan. Intinya semuanya pasti menginginkan kelas yang nyaman, dengan kelas yang tertib dan belajar dengan nyaman ya, dan Aman. bisa memperoleh materi pelajaran semaksimal mungkin. Dengan formal. Ya, oke. Mungkin itu saja untuk pagi ini. Ini walaupun simulasi, harapannya nanti tetap dilaksanakan dengan wali kelas, dan ini akan dijalankan terus. Ya, tidak hanya terbatas kesepakatan, tetapi perjalanannya tidak dilaksanakan. Ya, mungkin itu saja ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau guru-guru
ada kegiatan di lab, kalian tetap di kelas. Jangan ribut. Ya, dan juga komunikasikan dengan guru untuk memberi tugas tidak lama, waktu hanya sekitar 1,5 jam. Setelah itu nanti belajar seperti biasa. Mungkin itu saja ya. Terima kasih Bapak Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.